warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini Allah Ta'ala izinkan kita kembali hadir di masjid yang kita cintai untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, kita sekarang ini berada di majelis ilmu yang secara khusus kita akan membahas tentang figur panutan termulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah panjenengan mau mengistilahkan ini sebagai apa, monggo. Kemarin saya diundang, diistilahkan dengan pengajian Maulid Nabi, monggo. Ada yang nggak mau Maulid Nabi, diganti pengajian membahas sirah Nabi, monggo. Asli ini podo hai. Jadi tidak usah berdebat tentang label, tapi kita tentang esensi dan ruh daripada acara ini adalah kita kepingin mengenal lebih dekat kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengenal, kita berharap ada tambahan rasa cinta dan mahabbah kepada beliau. Dan kalau sudah mahabbah kepada beliau, tentunya kita berharap bisa masuk surga dengan beliau. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia masuk surga bersama aku. Hadirin sekalian. Dan manusia yang mungkin sehari disebut lebih daripada 1 miliar kali itu adalah nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tanya siapa manusia yang paling viral, Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak pakai sosmed, tidak pernah punya channel YouTube atau TikTok atau apalah sekarang ini, tapi hampir setiap saat, setiap waktu nama Rasulullah SAW ini kita sebut. Nama Nabi SAW ini disandingkan dengan nama Allah. Makanya ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, syahadatnya kan seperti ini ya, belum dirubah atau dibalik, enggak ya? Apakah boleh syahadat yang lain
selain ini? Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Di dalam setiap Allah menyebut tentang ketaatan, maka antara Allah dan Rasul sejajar Bapak Ibu. Qul atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan bukti kita cinta kepada Allah itu adalah taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti jalannya Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mencintai. Hadirin, ini bukan urusan remeh. Ini urusan sangat urgent, Pak, membicarakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pilar kehidupan agama kita. Bagaimana mungkin kita mengenal agama tanpa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dulu ada orang yang mengaku menganut aliran ingkarus sunnah. Apa ingkarus sunnah itu, Pak? Tidak mau sunnah, tidak mau Rasul, maunya Quran saja. Dia nggak mikir, Pak. Padahal tidak mungkin Quran bisa diterjemahkan dalam kehidupan tanpa figur Nabi. Makanya kalau kita melihat Quran itu, Pak, skemanya adalah pertama, Quran menjelaskan tentang akidah. Yang kedua, Quran menjelaskan tentang syariah. Akidah itu iman, keyakinan. Syariah itu hukum, penerapan aplikasi dalam kehidupan. Yang ketiga, Al-Quran membahas tentang akhlakul karimah. Yang keempat apa? Cerita, kisah. Loh, ini habis bahas akidah, syariah, akhlak, kok bahas kisah? Apa urusannya Bapak Ibu? Karena tidak mungkin kita ini punya akidah yang kuat tanpa contoh. Nggak mungkin kita punya syariah yang sempurna tanpa figur. Dan tidak mungkin kita punya akhlakul karimah tanpa suri tauladan. Dan Nabi ditampilkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sekalian, karena itu setiap waktu, setiap saat kita harus membahas ini dengan cara kita. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Kita berkumpul membahas tentang Rasulullah. Ya, kita menghidupkan majelis-majelis dengan membahas Rasulullah. Dan bagaimanapun ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau menceritakan tentang Rasulullah senang Bapak Ibu. Tadi malam saya mulai ba'dal isya sampai jam 12 malam di dua majelis itu bercerita tentang Rasulullah dalam sudut pandang yang berbeda. Makanya tadi Abang Bol tanya sama saya, Ustaz, ceramah di mana? Sampai suara nentek ini. Oh, kula kada Pak, nek mulutan iki jog-jogan kula laris Pak. Ya, karena tidak pernah habis kita menceritakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada buku yang sangat favorit dan ini menjadi kajian saya. Salah satunya adalah buku tentang Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bercerita tentang Nabi mulai lahir, remaja, dewasa, keluarga, sampai hijrah, sampai wafat, lengkap diceritakan di sana. Saya punya majelis sirah ini sudah berkali-kali khotam, berkali-kali selesai kitab ini Pak. Selesai diulang lagi. Nopo jamaah gak paham soal. Ya paham tapi lupa Pak. Mari hafal lali maneh. Memang wajar kan jamaahnya sudah senior seperti ini kan.
harus sering-sering diulang-ulang. Atau ada buku yang sekarang viral Bapak Ibu, ini bagus sekali dan juga sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Sisi Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Judul aslinya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bahkan khusus menceritakan tentang keluarga Nabi, tentang rumah tangga Nabi. Itu juga sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Judulnya Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Dari jamaah Baitul Haq. Kapan mau coba Pak? Lah kita kan senang kalau didongeni Pak. Senang kalau kita itu mendengarkan cerita. Karena mungkin kalau baca kan butuh penglihatan yang jelas. Makanya banyak majelis-majelis menceritakan tentang Rasulullah yang sering kita istilahkan dengan majelis-majelis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, kemudian betapa pentingnya membahas ini. Dan ada 3 hal Pak. Ada 3 alasan ya Pak ya. Pertama, jarak antara kita dengan Nabi jauh. Bapak Ibu, kalau sudah berkenaan dengan jarak yang jauh, tentu harus ada pendekatan. Kita harus pakai kendaraan Bapak Ibu. Semakin jauh dari Rasulullah, tentunya banyak hal yang harus disatukan. Ini apa ini? Ketintang permai dengan Mekah Madinah ini jauh, Pak. Ya kan? Perjalanan pesawat ini 11 jam loh Pak sekarang. Kemarin ada kawan itu nyoba melalui darat itu sampai 3 bulan baru nyampe sana. Ya, ini. Jadi jarak Nabi dengan kita hidup ini jauh. Perlu pendekatan ilmu untuk bisa sampai ngerti tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang pada Indonesia ya tidak paham Bapak Ibu. Kita ada ulama besar misalkan sama-sama Indonesia, tapi karena jauh jarang ketemu, itu juga perlu ada wasilah, ya, ada orang yang mengantarkan ke sana. Yang kedua, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan kita jauh, perlu ilmu untuk pendekatan, Pak. Jadi nggak main-main ngaji masalah Maulid, masalah Rasulullah, nggak main-main. Perlu ilmu. Dan yang ketiga, tradisi di mana Rasulullah tinggal dengan kita sekarang tinggal sangat-sangat berbeda. Ingat Bapak Ibu, jadi ada istilah 2 di dalam masalah agama ini. Istilah yang sifatnya umum, ada istilah yang sifatnya khusus. Yang sama-sama menggunakan istilah sunnah. Dan itu hadisnya sahih. Barang siapa yang membuat sunnah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala yang mengikuti sedikit pun. Kalau kita mengatakan sunnah, itu artinya kebiasaan yang menyeluruh semua kebaikan, walaupun tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau sudah bilang as-sunnah, itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnatur Rasul. Salah satu contoh, istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah itu apa? Continue ya, terus menerus. Ada orang mengatakan, Pak, saya ini alhamdulillah Pak bisa istiqomah setiap hari sholat subuh. Benar kata-kata ini? Ini tidak boleh Pak. Karena sholat subuh itu wajib. Wajib kok istiqomah. Istiqomah itu Pak, alhamdulillah saya setiap hari istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Berjamaah di masjidnya itu sunnah. Jadi istiqomah itu melekat bukan pada kewajiban, tapi istiqomah itu melekat dalam sunnah, as-sunnah atau sunnatul Rasul. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kalau tidak nututi ya ada episode kedua, ada episode ketiga sampai episode ke-88 tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu,
Nabi hidup di tanah dengan iklim yang berbeda dengan kita, dengan cuaca yang berbeda dengan kita, dengan durasi waktu yang berbeda dengan kita. Ini harus ada pendekatan, Bapak. Pendekatan ini namanya ilmu. Salah satu contoh, Bapak Ibu, hadis tentang gamis itu sahih. Gamis sahih. Ya, bahwa Rasulullah bajunya apa? Gamis. Gamis itu jubah. Jubah itu baju terusan, ya, tidak ada terputus, ya, jubah. Dan gamis ini tidak hanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab semua pakai gamis, Bapak Ibu. Jelas tak, mulai dari dulu sampai sekarang. Dulu kalau kita cerita-cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, semua Abu Jahal pakai gamis. Si Abu Lahab yang gawe gamis. Semua abu-abu itu semua pakai gamis semua di sana. Ini artinya apa? Ini bukan sunnah yang mutlak kok. Tapi kaitannya Rasulullah tinggal di Arab, tinggal di Mekah, maka pakaian sehari-harinya gamis. Bagi siapapun yang mengenakan gamis, kalau melihat dari lafal hadisnya, berarti dia telah menghidupkan sunnah. Tapi yang tidak memakai, apakah dia tidak menghidupkan sunnah? Padahal ini adalah sunnah yang muqayyadah, yang terikatnya dengan bagaimana Nabi hidup dengan tradisi yang berbeda dengan kita. Nah, caranya kita nggak gawe gamis itu gak umatnya Rasulullah. Sak ketinkan permai gak ono sing umatnya Rasulullah, termasuk ustaz pisan. Hari ini saya nggak pakai gamis, Bapak Ibu. Ini yang saya maksud. Jadi kalau semua urusan tradisi, urusan fisikly itu sunnah, tapi sunnah yang tidak mengikat. Panjenengan pakai bagus, enggak, it's okay, no problem, tidak ada masalah. Karena ini bukan mutlak. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita umroh dan haji, kita mendapatkan bahwa semua penduduk Mekah Madinah itu hampir pakai gamis. Yang asli sana, Pak. Raja Salman ya pakai jubah, menterinya pakai jubah. Mungkin kalau ada gubernurnya ya pakai jubah. Orang-orang yang penjual-penjual di toko-toko di Madinah Mekah semua pakai jubah. Sopir jubahan, kernet jubahan, ngedok kuburan itu jubahan. Sampai ada cerita Kiai Madura itu waktu haji ngajak santrinya. Karena maktabnya jauh dari haram, kiainya bilang, "Cung, nyari ake taksi. Boleh ono taksi, Cung, nama Masjidil Haram." Akhirnya santrinya turun dari hotel itu, Pak, nyari taksi. Setiap ada taksi lewat, mau di stop, gak enak, wong jubahan, kiai ini. Lewat lagi jubahan, kiai. Jadi rong jam kayak untuk taksi, Pak. Akhirnya kiai ini mudun, "Cung, ini taksi ini, Cung." "Ada yai sobong yai." "Gak ono, taksi ini gak ono." Lah itu taksi keleleran gak wedang itu. Ulo todus yai, supir kiai kabeh. Tidak, Bapak Ibu. Ini harus bisa memilah dan memilih. Gus Solah, saya ingat Gus Solah itu, saya membersamai Gus Solah, Salahuddin Wahid, Allah yarham, adiknya Gus Dur. Beliau mengatakan, Muzaki, seandainya Nabi Muhammad itu turun di Jogja, yakin belangkonan. Yakin belangkonan. Gus Solah itu. Artinya jangan sibuk untuk membahas ini saja, Bapak Ibu. Jangan sibuk hanya membahas ini saja. Ya, kalau saya sempat pakai jubah, pakailah. Kita menghidupkan sunnah. Kalau tidak, yang penting esensi dari itu adalah satrul aurah. Satrul aurah itu apa? Menutup aurat. Tidak ada model baju. Ketika ibu-ibu saya tanya, "Bu, Anda pakai hijab ini niru siapa?" Ya, niru Nabi. Oh, Nabi gak jilbaban. Niru istri-istrinya Nabi. Oke. Apakah jilbabnya istrinya Nabi seperti jilbab yang ibu pakai? Tidak. Ayatnya cuma yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah perempuan-perempuan muslimah itu menutup kepala sampai ke dada sehingga tidak nampak lekuk tubuhnya. Kan esensinya seperti itu. Adapun kemudian modelnya dikembalikan kepada masing-masing. Ibu-ibu ketintang permen apa lalu model kudungnya macam-macam. Ono sing solobokan ngeten ibu. Nggih. Ada yang dikai ana apa niku? Muter-muter ngeten diuter-uter nang dhisik ping 17.
Ada lagi kudungnya biasa, brosnya yang luar biasa. Ditempelkan begini bros. Akhirnya gede wabot, nanti melaku bisa miring-miring ibu-ibu. Ditanya lah apa mbak melaku miring-miring? Kabotan bros. Ingat, esensinya adalah menutup aurat, yang kedua adalah keindahan. Adapun modelnya diserahkan kepada kita. Seperti yang kita saksikan jamaah subuh ini. Ada yang pakai songkok ini, songkok itu. Ada yang pakai baju ini, baju itu. Saya sendiri Pak, ingin selalu senang pakai sarung. Ya, ini sarung ini luar biasa. Al-izar, sarung itu kata orang Jawa, apa kesasar tadi worong. Tadi apa yang kok sing gak kena itu akhirnya wedi sungkan. Sunnah muqayyadah. Terus yang kedua Bapak Ibu, maaf tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak, Nabi lahir di alam, di cuaca, di situasi dan keadaan yang berbeda dengan kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, mohon maaf Bapak Ibu, kan termasuk manusia yang punya bibit jenggot yang subur. Ya, sebagian di antara umat Rasulullah juga ada seperti Nabi. Teman-teman dari Timur Tengah, teman-teman dari Arab, sebagian Bapak Ibu, itu ada yang punya bibit jenggot yang subur. Dan Nabi mengajarkan apa? Keindahan di dalam fisik itu. Sehingga hadisnya sahih, rawatlah jenggotmu, cukurlah kumismu, agar tidak menyamai perempuan. Agar ada keindahan di wajah seorang laki-laki. Nabi jenggotnya panjang Bapak Ibu. Dan memang pantas Pak. Dengan postur tubuh beliau, dengan wajah beliau, irungnya bangir, jenggotnya ketel, ditelok, wantes. Seperti syekh-syekh itu, luar biasa. Tapi ingat, di belahan bumi Nabi, di belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada umat yang tidak bisa tumbuh jenggot seperti Rasulullah. Maka jenggot ini menjadi sunnah yang muqayyadah. Anda yang punya rawat, yang tidak, jangan dipaksa. Oh ini gak bisa teri, dipaksa ya apa adanya. Hah? Halo. Saya masih lumayan Bapak Ibu, masih ada ini Pak. Ada Pak. Tidak usah diperbincangkan lebih dalam. Kalau ada silakan dirawat sunnah, kalau enggak ada masalah. Enggak nyuruh, gak jenggotan gak umatnya Nabi kan itu. Akhirnya susah. Malam gak bisa turun. Akhirnya isu-isu nang pasar ndelek dadak. Diusrek-usrek sampai obat. Mereka Firdaus obat itu. Akhirnya gak terik-terik malah keroken uang itu. Jangan Bapak Ibu, bukan ini. Iya kan? Ini yang sering didengungkan, ini tidak ada. Bahkan ada seorang ustaz mengatakan kalau ada ustaz gak jenggotan, jangan diikuti. Jangan diundang lagi. Makanya tak cekai jenggot jadi diundang Baitul Haqq. Bukan itu Bapak Ibu, bukan itu Bapak Ibu. Wallah bukan itu. Ya kalau di Indonesia ini walaupun nggak ada jenggotnya sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, aman. Ya. Kemudian ada lagi sunnah yang sering kita bahas tentang makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai 3 jari. Ingat ya Pak, 3 jari. Ya, ini sunnah 3 jari ini Bapak Ibu. Sunnah. Dan ada kawan itu yang ikut dengan sunnah itu. Cuman dia tidak tanya gitu loh Pak. Nabi itu yang didahar apa, yang dimakan apa. Dia makannya apa. Gitu. Kan ada mata rantainya itu Pak. Kita tahu Nabi makannya kurma. Bisa Pak, 3. Kan gandum, bisa. Kismis. Ya kita. Rawon Pak. Soto. Dan mie kuah. Atik mie kuahnya panas bisa. Meloncat tangannya Bapak Ibu. Gara-gara sunnah malah tangannya meloncat. Hal-hal yang seperti inilah perlu pendekatan-pendekatan yang kemudian ada dalam jurusan hadis itu satu tema namanya naqdul hadis, kritik hadis. Bukan hadis yang dikritik, tapi bagaimana kita menerapkan kehidupan Rasulullah pas di era modern seperti ini. Dengan teknologi yang sangat berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan majlis-majlis maulid, majlis-majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seyogyanya menjelaskan masalah ini Pak.
Bapak Ibu sekalian, nah kemudian kita ini dihadapkan dengan sebuah harapan, harapan kesempurnaan kita beragama ini kan karena mengikuti Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Bahkan ada hadis yang ini sangat mengikat Bapak Ibu. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh pada dua pusaka ini, lan tadhillu abada, tidak akan sesat selamanya. Dan dua ini adalah ala wahya kitabullahi wa sunnati, itu adalah kitab Allah dan sunnahku. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ada satu hal Pak. Rasulullah SAW mengunci hadis-hadis itu dengan satu kalimat, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku contohkan sesuatu, aku ajarkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Bukan mutlak Pak, semampu kalian. Karena ada kondisi-kondisi yang tidak mungkin kita menghidupkan sunnah. Salah satu contoh Pak, kemarin diundang sama istri saya salah satu pesta kawan kami di gedung Pak, di hotel. Tapi tidak disiapkan tempat duduk. Padahal saya hafal hadisnya Pak. La tashrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Kecuali minum air zam-zam di Mekah, itu sunnah berdiri menghadap Ka'bah. Kalau di selain Mekah, jangan berdiri. Larangan ini apakah haram atau makruh Bapak Ibu? Ulama-ulama yang agak keras mengatakan haram minum sambil berdiri. Minum saja haram, apalagi makan. Lah saya masuk di gedung itu tidak ada tempat duduk sama sekali Pak. Apalagi istri saya itu pakai semi-semi kebaya gitu loh Pak. Nek ape lunggunan iso niku wangel. Iso ngeblak kali. Terus akhirnya kita berdiri. Minum berdiri, makan berdiri. Tapi hati saya mengingkari, ya Allah sebenarnya bukan seperti ini. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Itulah penerapan sunnah. Tidak mungkin 100% kita bisa melakukan. Nek kula coba ana koran beber ndelosor bojo kula. Nggawe kebaya yang bentuk saged silo, Pak. Iso njungkel gitu. Itu salah satu contoh. Artinya kalau kita ini mampu lakukan, kalau tidak hadirkan dalam hati ya Allah, ini sebenarnya harus saya lakukan, tapi saya tidak mampu. Jadi dikunci dengan itu, lakukan semampumu, jangan tidak sama sekali. Kadang-kadang teman-teman ini begini, oh sudah ada kursi, ada tempat duduk, tapi saya ngadeg. Itu yang tidak pas menurut saya Bapak Ibu. Ada kesempatan menghidupkan sunnah, tapi dia tidak lakukan. Ada fasilitas untuk menghidupkan sunnah, tapi dia tidak lakukan. Rasulullah SAW itu pernah melaknat orang gara-gara makan tangan kiri. Tangan kanannya sehat. Kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia mengabaikan, gak direken sampai dia. 2 kali Rasulullah, kul biyaminik, terakhir kul biyaminik, tangan, makan dengan tangan kananmu. Akhirnya beliau mengatakan, semoga Allah cabut keberkahan dari makanan. Kemudian yang paling viral ini Bapak Ibu tentang khususiyah dengan sunnah. Banyak orang yang tidak bisa membedakan. Apakah semua yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tauladan dan sunnah? Kalau Anda menjawab iya, maka salah. Berarti Anda harus menikah seperti menikahnya Rasulullah. Kalau panjenengan tahu dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dan istrinya itu 12. Kalau panjenengan istrinya 1, mohon maaf Pak, wis gak umati Rasul. Kalau melihat rumus itu, termasuk awak dewi gak umati Rasul, termasuk istrinya cuma 1 Pak. Sudah 1 takut lagi sama istrinya sampean. Wis gak nabi blas sampean. Ini kadang-kadang ya Allah.
Ini khususiyah Bapak Ibu, bukan sunnah. Ya, kalau syariatnya kan 4, kalau khususiyahnya 12. Tapi ingat, yang terpenting dalam sebuah praktek poligami ala Rasulullah itu istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Ibunda Khadijah. Dan kita tahu ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Nabi menikah dengan wanita lain di saat Ibunda Khadijah wafat dulu baru menikah. Itu sunnah, Pak. Ada kawan kan pamit, Pak. Ustadz, saya mohon doa restu. Nanti Mas mau nikah lagi. Saya tanya, bojomu wis mati tak bojomu? Mboten, bojo kula sik urip niku tambah suwehat kan griya. Lah kok rabi mana kon? Sunnah Rasul Ustaz. Iki nek padha tak tapuk lambene arek iki. Terus saya ceritakan sunnah itu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu berlaku di pernikahan yang pertama. Nabi tidak pernah menikah di saat istri yang pertama masih hidup. Menikah lagi baru ketika istri yang pertama wafat. Jadi kau niku nek rapi yo, tapi ojo ngomong sunnah. Tapi kalau kamu bilang sunnah, tunggu istrimu mati dulu, baru nikah. Tanya lagi, Pak, matinya kapan Ustaz istri? Ya gak redo, takone mati ya. Para jamaah sekalian, nah kemudian yang paling esensi dalam setiap majelis-majelis Rasulullah adalah merindukan Rasulullah, merindukan Rasulullah. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau ya saya sendiri Pak termasuk orang yang kalau sudah 1 bulan tidak ke Madinah itu rasanya hati ini gelisah gitu. Makanya saya usahakan tidak usah sering-sering lah ke Madinah, sebulan sekali saja. Bapak bisa makan saulan kan sering-sering ya Pak Ustaz. Enggak Pak, saya gini. Nabi itu akan dianggap istimewa kalau kita mencintai beliau. Saya pernah duduk di majelis Rasulullah SAW. Ketika mereka menyebut nama Nabi dengan bacaan salawat mereka, semuanya nangis Bapak Ibu. Semuanya nangis. Dan saya lihat nangisnya itu nangis haru mereka. Ya. Baca salawat nangis mereka Pak. Ada yang baca sholawat itu ya biasa-biasa. Bahkan ada yang baca sholawat tertawa terbahak-bahak. Ada yang baca sholawat bergurau. Terakhir yang viral itu ada yang baca sholawat joget. Kemudian dikuatkan dengan riwayat hadis begini Pak Bu. Apa? Ketika Rasulullah mengatakan man shalla alayya salatan wahida sallallahu biha asyra. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1 kali, Allah limpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Sahabat tanya, ya Rasul, ini baca sholawatnya guyon atau serius? Nabi mengatakan, guyon dan serius tetap mendapatkan pahala. Nah, kadang-kadang ada yang mungkin berlebihan menafsirkan kalimat Nabi ini. Dikira setiap guyonan tentang Rasulullah itu boleh. Padahal guyon yang dimaksud itu bahagia. Bahagia. Nah kalau sampai kemudian berjoget kemudian kepada ranah maksiat, kan itu mengingkari dan durhaka kepada Rasulullah. Gak begini Pak, ukurannya begini. Kita melakukan sesuatu, seandainya Rasulullah ada di sana dan melihat kita, Rasulullah keresan apa mboten? Kan begitu ukurannya. Kemarin saya diundang di alun-alun Gresik sana Bapak Ibu. Acaranya adalah Gresik bersolawat. Sekarang ini bukan hanya manusianya yang bersolawat. Sak kota-kota ini, sak kabupaten ini melok solawatan. Sidoarjo bersolawat, Bangkalan bersolawat. Saya mesti hadir. Tapi kehadiran saya ini menyampaikan tausiah. Kemarin yang datang 5.000 Pak, kira-kira bahkan mungkin lebih dari itu. Dan ada seorang Habib yang memimpin solawat itu mengatakan, mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan sholawat semacam-macam. Saya tidak pernah membantah itu. Tapi dalam ceramah saya sitir, Bapak dan Ibu sekalian pencinta Rasulullah, umatnya Rasulullah, ada satu sunnah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu
hadir di masjid dalam sholat subuh meneng kabeh bisa. Karena saya tahu mereka bersolawat sampai jam 2, tapi subuh ini jam 8. Siapa? Anak saya sendiri itu, Pak. Pernah saya marahi, kamu ke sana bersolawat di majelis solawat sampai jam 2. Subuhmu jam 7:30. Ini sunnah yang bagaimana, Bapak? Mari kita buktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang hadir malam ini 5.000. Berarti besok subuh di masjid ini ada masjidnya, Pak. Yang hadir juga 5.000. Meneng kabeh. Nanti saya buktikan untuk telepon kepada takmirnya. Takmirnya kawan saya. Betul Bapak Ibu. Malam itu semaraknya luar biasa. Siang-siang saya telepon, Pak Takmir, ya apa rek jamaah rek mari selawatan nambengi sing hadir 5.000. Subuh nih sing hadir piro? 15 Ustaz. Ini namanya muntaber, Pak. Seolah-olah menghidupkan sunnah Rasulullah, tapi menghancurkan sistem dan tatanan sunnah itu sendiri. Tidak salah bersolawat, bergembira, monggo. Tapi ada sunnah yang esensi, yang seperti yang kita lakukan. Makanya panjenengan hadir di masjid ini Bapak Ibu, setiap subuh ini sesungguhnya menghidupkan sunnah. Ini yang saya katakan, banyak orang yang salah tafsir dengan sunnah ini, Pak. Dan harus diluruskan. Saya senang berselawat Bapak Ibu. Orang menyebut nama Rasulullah itu bukti cinta kepada Rasulullah. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Barang siapa yang menyebut sesuatu, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Cinta kepada Rasulullah, sering menyebut Rasulullah di dalam salawat. Yang kedua ada wa ahya sunnati, dan menghidupkan sunnahnya. Salah satunya hadir di masjid ketika sholat subuh. Bapak Ibu sekalian, meyakinkan pada diri kita bahwa Nabi adalah manusia terbaik, manusia termulia. Ini nggak mudah, Bapak Ibu, nggak mudah. Orang yang bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman-pamannya, Pak, yang ingkar kepada Nabi, Abu Lahab salah satu contohnya, itu pun nggak beriman kepada Rasul. Apalagi kita yang jauh, kita nggak ada nasab, mungkin darah langsung dengan Rasulullah. Ya, hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah bisa mencintai Rasulullah. Makanya Rasulullah itu akan menjadi manusia istimewa ketika bertemu dengan umat-umat yang mencintainya. Tapi kalau ada umat yang tidak mencintainya, tidak akan istimewa. Saya bercerita tentang Rasulullah, pernah dicueki sama orang, Pak. Ngomong nopo itu. Karena dia tidak ada cinta sama Nabi. Makanya enak kalau membahas Nabi itu bersama dengan orang yang mencintai Nabi atau sama-sama mencintai Nabi. Klik Bapak Ibu. Istri saya itu tanya, ya apa sih Nabi Kubah, ya apa sih Nabi wajah, ya apa akhlaknya, tanya terus. Berarti hatinya itu penasaran dengan Rasulullah, ada cinta dengan Rasulullah. Enak membahas seperti ini. Ya kayak kita itu Pak, kita ini akan dianggap orang biasa kalau bertemu dengan orang yang tidak kenal dengan kita. Ini kan banyak pejabatnya di Ketintang Permai ini. Tapi Anda terkenal apapun, kalau ada orang yang tidak kenal, Anda akan dianggap biasa. Jadi tidak usah baper, Pak. Wong kula mawon jarine imam besar Masjid Nasional wingi dipisui wong kok kula niki. Gara-gara gak kenal kula parkir iku salah, parkir mobil salah dipisui. Yo nggunakno pisuan wong Surabaya sing cuk niku lho. Pindahan mobilmu iku. Ngono iku. Sudah, enggak usah baper. Nabi pun sama, akan dianggap biasa ketika bertemu dengan umat yang tidak mengenal Rasulullah. Yang kedua, Nabi akan dianggap menarik ketika bertemu dengan orang yang kenal dengan Nabi. Sama kayak saya ini, Pak. Mungkin dianggap menarik, Pak. Makanya disuruh ceramah, dikasih minum, dimuliakan, Masya Allah. Karena jenengan kenal sama saya. Tapi Nabi dianggap istimewa ketika bertemu dengan orang yang mencintainya. Kayak saya, Pak. Ketemu dengan istri saya, pulang, pegel dirijeti, masuk angin dikeroi, mangan males didulang. Nggak mungkin kalau didulang Bu RT ini mesti bojo kula sing dulang kula. Istimewa saya. Jadi kita istimewakan Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah. Dan ingat Bapak Ibu, ada dua lagi, Pak. Rasul akan dianggap orang yang menjengkelkan
ketika bertemu dengan orang yang iri dengan Rasul. Banyak. Ketemu Abu Jahal itu, jengkel Abu Jahal itu. Jengkelnya setengah mati. Dan bahkan Rasulullah dianggap musuh, dianggap orang jahat ketika bertemu dengan orang yang sakit hati dengan Rasulullah. Pak, Bu, ini dunia, Pak. Nabi itu manusia terbaik, tidak pernah menyakiti orang. Ya, julukannya as-siddiq, jujur, tidak pernah bohong. Amanah itu dapat dipercaya. Hampir semua orang Mekah waktu itu kalau punya barang berharga dititipkan kepada Rasulullah SAW. Disebut penitipan barang. Barang itu kalau dititipkan kepada Nabi, Pak, baliknya utuh. Yang ketika fatona, cerdas, tabligh menyampaikan. Tapi ingat, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, tidak semua orang yakin dengan Nabi, Pak. Tidak semua orang itu meyakini kalau ini utusan Allah. Jadi Nabi mengadakan musyawarah, mengadakan kesepakatan. Dan kesepakatan inilah yang kemudian didengungkan oleh Rasulullah SAW. Saya, di kampung saya, tidak semua orang setuju dengan saya. Tidak semua orang suka dengan saya. Karena itu kalau ada keputusan-keputusan yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, saya kumpulkan semua. Yang senang nggak senang, ya apa yang erek. Ayo musyawarah. Dan musyawarah itu ruh dari sunnah Nabi SAW. Selalu tanya kepada istrinya, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Gak karepe dewi. Senang mendengarkan Rasulullah. Ada ayat fasyawirhum fil amr, dengan cara lembut. Makanya ada kata-kata fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena lemah lembutnya Nabi, halusnya Nabi, tidak akan ada orang yang mau ikut masuk Islam. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu kasar Muhammad, kamu keras Muhammad, mereka akan berpaling dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka lapangkan dadamu untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka, wasyawirhum fil amr, dan gunakan media musyawarah. Luar biasa Nabi. Nah, Indonesia ini kelihatannya potensi yang bisa menghidupkan sunnah. Karena masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat Madinah. Dan kesunahan itu dilakukan oleh siapa? Founder negeri ini yang menetapkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara bermusyawarah. Yang kemudian terjadi kesepakatan yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 45, kesepakatan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sunnah. Dan karena sudah sepakat kita bisa merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Ini jangan cerai-berai, ya, rajutan-rajutan ini. Seperti rajutan Rasulullah di Madinah, beliau kemudian mengadakan musyawarah yang muncul akhirnya ada piagam Madinah. Dulu ada piagam Jakarta. Ulama-ulama kita ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan untuk menggugah hati kita semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah dan semakin objektif untuk melihat dalam sisi sunnah. Tidak hanya mengaku menjadi umatnya Rasulullah. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Banyak hal Pak, yang diceritakan itu banyak hal. Salah satunya yang sering saya sampaikan itu, Nabi tidak pernah memberatkan apapun kepada siapapun. Kepada istrinya tidak pernah memberatkan, kepada umatnya tidak pernah memberatkan. Hadis yang sangat sahih mengatakan tentang imam salat pun diatur oleh Nabi. Idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Apabila kamu salat dengan manusia, jadi imam, ringankan salatmu, pendekkan bacaanmu. Itu Nabi, Pak. Nabi kalau salat sunnah panjang sekali. Kalau ngimami pendek sekali. Menunjukkan Nabi itu sangat toleransi dan mengerti tentang keadaan makmum. Maghrib saja dikatakan al-kafirun rakaat pertama, kedua Al-Ikhlas. Kalau kita boleh mengganti Al-Kafirun sama Al-Ikhlas boleh, asalkan suratnya itu panjangnya sama dengan Al-Ikhlas. Inna a'tayna wal asri. Atau boleh dua-duanya kulhu juga boleh Pak. Rakaat pertama kulhu Allah, kedua kulhu Allah. Itu bagus Pak, jamaahnya pasti senang itu. Atau kulhu dibagi dua Bapak Ibu, kan 4 ayat ya. 2 ayat rakaat pertama, 2 ayat rakaat kedua. Itu biasanya ngimami di airport Bapak Ibu. Di airport itu harus pakai itu Pak. Penerbangan pertama ke Jakarta, GA berapa itu? Sudah. Kita sholatnya di airport Pak. Baru takbir, baru baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim.
Bagi penumpang yang sudah punya GA 315 silakan naik pesawat. Kita baru baca Fatihah. Disitulah harus sunnah Rasul harus dipakai Bapak Ibu. Langsung waladhdallin amin kul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Salah subuh itu. Yang kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Setelah salam jamaahnya luar biasa Ustaz. Luar biasa. Jos. Bisa menyesuaikan diri. Yang sudah dipanggil mau sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Balik. Akhirnya tiketnya hangus. Imam itu dosa gede. Imam kayak ngono itu dosa gede. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat, paling tidak menyemangati kita untuk bisa terus ingin mengetahui sisi-sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan marilah majelis mulia ini kita tutup dengan doa karena ini ada momentum Maulid, jadi saya kira tidak ada dialog. Nanti setelah ini katanya ada bacaan sholawat. Mari sama-sama kita ikuti dan kita tutup dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.